Shalom, saya Suri Sambil Maldunga mau mempresentasikan tentang struktur dan fungsi sistem peredaran darah pada manusia. Struktur dan fungsi sistem peredaran darah pada manusia itu ada 3 komponen dasar, yaitu pertama komposisi darah dan golongan darah, yang kedua alat-alat peredaran darah, dan yang ketiga jenis-jenis gangguan dan teknologi pada sistem peredaran darah. Tapi pada kesempatan kali ini ibu cuma minta mempresentasikan tentang komposisi darah dan golongan darah. Komposisi darah dan golongan darah itu ada 2, yaitu ada komponen penyusun darah dan golongan darah. Untuk perlu diketahui bahwa golongan darah itu ada, itu bersama ada 4 kan. Golongan darah A, golongan darah B, golongan darah AB, dan golongan darah O. Sebentar penjelasannya ada. Yang pertama, kita perlu tahu dulu apa itu darah. Darah adalah cairan yang diedarkan dan dipompa oleh jantung menuju semua bagian tubuh. Setelah itu kembali lagi ke jantung untuk mengulangi prosesnya. Jadi darah itu adalah cairan yang dipompa oleh jantung untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Mengapa diedarkan ke seluruh tubuh? Sebentar ada penjelasannya. Antaranya itu ada untuk menantar oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh, dan yang kedua itu untuk mengangkut kembali karbon dioksida yang berada di seluruh tubuh masuk kembali ke paru-paru gitu. Salah satu itu kenapa jantung memompa darah ke seluruh tubuh dan kemudian kembali lagi ke jantung, terus jantung pompa lagi kembali ke seluruh tubuh. Jadi begitu. Fungsi darah pertama mengangkut oksigen dari paru-paru ke seluruh sel-sel tubuh. Nah, jadi itu kenapa darah dipompa ke seluruh tubuh. Fungsi pertama adalah untuk mengangkut atau menghantarkan oksigen dari paru-paru itu menuju ke seluruh bagian tubuh kita. Itu. Yang kedua, mengangkut sari makanan, hormon, dan sisa metabolis. Sisa metabolis tersebut misalnya karbon dioksida yang diangkut oleh jaringan tubuh ke paru-paru. Yang ketiga, alat pertahanan tubuh dari infeksi dengan membentuk antibodi dari sel-sel darah putih. Jadi ini sel-sel darah putih itu sebenarnya penjelasannya, dia itu akan melawan virus, bakteri, jamur yang masuk dalam tubuh kita gitu. Terus yang keempat, fungsi darah menjaga stabilitas suhu tubuh dengan membedakan panas dari alat tubuh yang aktif ke bagian yang kurang aktif. Yang kelima, mengatur keseimbangan asam basa untuk menghindari kerusakan jaringan-jaringan tertentu. Yang keenam, mengedarkan air ke seluruh tubuh. Selain mengedarkan oksigen seperti yang saya bilang tadi, darah juga itu mengedarkan air ke seluruh tubuh kita, agar seluruh tubuh kita, bagian-bagian tubuh kita itu tidak mati begitu. Yang pertama, komponen penyusun darah. Komponen penyusun darah itu adalah ada plasma darah dan sel-sel darah. Sel-sel darah sendiri dibagi menjadi 3, yaitu sel darah merah atau eritrosit, yang kedua sel darah putih atau leukosit, dan yang ketiga keping darah atau trombosit. Jadi kita mulai dari plasma darah saja. Plasma darah saya ada teori saya dapatkan sendiri. Jadi plasma darah itu mengisi 55 sampai 60% dari volume darah yang ada dalam tubuh kita. Jadi volume darah yang ada di tubuh kita misalnya kan contoh 100%, 55% sampai 60% itu diisi oleh plasma darah gitu. Diisi oleh plasma darah. Terus fungsi dari plasma darah itu mengangkut sel-sel darah kemudian diedarkan ke seluruh tubuh gitu. Jadi ini sel-sel darah kan ada sel darah merah, sel darah putih, ada trombosit atau keping darah. Jadi yang mengangkut semua itu adalah plasma darah begitu, untuk diedarkan seluruh tubuh, dan sel darah merah, sel darah putih, dan trombosit melakukan tugasnya masing-masing begitu. Tugas plasma darah hanya menghantarkan mereka ke seluruh bagian tubuh begitu. Yang kedua, sel darah. Jika 55 sampai 60% telah diisi oleh plasma darah, maka 40 sampai 45% itu diisi oleh sel darah. Diisi oleh sel darah yang terdiri dari sel darah merah, sel darah putih, dan
trombosit atau keping darah. Itu. Kita mulai saja dari sel darah merah. Jumlah sel darah merah itu sangat banyak dan memiliki bentuk dengan lingkungan di tengah begitu, kayak piring. Dia kayak piring gitu, di samping tinggi dan di tengah agak dalam kayak mangkok begitu, kayak mangkok. Keunikannya dilengkapi dengan hemoglobin atau protein khusus hemoglobin begitu. Selain memberi warna merah yang khas, hemoglobin juga bertugas untuk membawa oksigen dari paru-paru dan diedarkan ke seluruh tubuh dan mengangkut kembali karbon dioksida untuk masuk ke paru-paru. Jadi selain memberi warna merah yang khas begitu, dia juga mempunyai tugas untuk mengantarkan oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh kita. Itu tugas sel darah merah. Terus mengangkat kembali karbon dioksida sisa-sisa karbon dioksida untuk kembali ke paru-paru. Jadi itu fungsi tugas sel darah merah. Terus sel darah merah tidak memiliki nukleus atau inti yang menyebabkan dia bisa berubah-ubah bentuk, dan ini yang membuat dia gampang untuk melewati pembuluh-pembuluh darah yang ada dalam tubuh kita. Kan pembuluh-pembuluh darah itu kalau tidak salah itu ada kayak macam bok-bok, ada jadi maksudnya panang begini. Jadi kalau misalnya sel darah merah kaku, berarti dia tidak akan bisa lewat. Tapi sel darah merah bisa berubah bentuk, maka dari itu dia akan bisa melewati itu gitu. Terus jangka hidup sel darah merah itu bisa hanya beberapa hari saja gitu. Setelah sel darah merah mati, tubuh kita dengan otomatis akan memproduksi kembali sel darah merah. Tulang-tulang kita gitu, sel darah merah itu tulang-tulang. Yang kedua adalah sel darah putih. Dibalikan dari sel darah merah, kalau sel darah merah jumlahnya sangat banyak, sel darah putih jumlahnya sangat sedikit. Walaupun hanya sedikit, tapi sel darah putih memiliki tugas yang sangat penting. Sel darah putih memiliki tugas untuk melawan infeksi dari virus, bakteri, dan jamur. Karena sel darah putih memproduksi antibodi yang akan memerangi zat asing. Jadi ketika ada virus, ada bakteri, ada jamur masuk dalam tubuh kita, yang pertama kali melawan mereka itu adalah sel darah putih. Sel darah putih akan mengenali zat asing itu, dan akan ketika dia mengetahui bahwa itu adalah virus, bakteri, jamur yang akan merusak tubuh kita, dia akan memakan atau memusnahkannya begitu. Jadi itu tugas sel darah putih. Kenapa dia bisa melawan virus, infeksi dari virus, bakteri itu? Karena dia, sel darah putih itu memproduksi antibodi. Karena sel darah putih memproduksi antibodi yang akan melawan zat asing tersebut. Sedangkan sel darah putih sendiri diproduksi oleh sumsum tulang dengan bentuk yang berbeda. Sel darah putih itu diproduksi oleh sumsum tulang dengan bentuk yang berbeda, yang meliputi antara lain ada eosinofil, basofil, neutrofil, dan limfosit dan monosit. Nanti penjelasannya dari masing-masing bentuk-bentuk ini ada sebentar di akhir. Kita masuk dulu kita lanjut dulu ini. Walaupun bentuknya berbeda-beda, tapi semuanya memiliki tugas yang sama. Kelima ini ada eosinofil, basofil, neutrofil, limfosit, monosit. Walaupun bentuknya berbeda-beda, tapi memiliki tugas yang sama gitu. Terus jangka hidup sel darah putih ini bisa hari, bisa bulan, bisa juga tahun, tergantung dari jenisnya gitu. Sama dengan sel darah merah yang akan mati ketika dia berumur beberapa hari saja. Tetapi sel darah putih dia tergantung jenisnya. Ketika jenisnya hidup setahun, dia bisa hidup 1 tahun. Kalau jenisnya hidup 1 bulan, dia bisa hidup 1 bulan. Jadi dia jangka hidupnya tergantung jenisnya. Kita lanjut ke keping darah atau trombosit. Keping darah ini fungsi utamanya itu adalah untuk pembekuan darah. Saat kita luka, trombosit akan membentuk sumbatan bersama benang fibrin. Jadi ketika kita luka atau misalnya kita tangan kena pisau gitu, darah kan keluar. Dan di situ
yang akan menyumbat luka itu ada ini trombosit yang bekerjasama dengan vena fibra begitu. Jadi mereka akan menyumbat luka itu supaya ini darah ini jangan terus mengalir begitu, supaya darahnya berhenti begitu. Ini selain menghentikan peredaran selain menghentikan pendarahan, trombosit juga berfungsi untuk menghambat pertumbuhan jaringan baru pada area luka gitu. Jadi dia menghambat ini pertumbuhan jaringan baru pada luka begitu. Terus jika jumlah trombosit melebihi kisaran normal, maka dapat mengakibatkan pembekuan darah yang tidak diperlukan. Jadi ketika trombosit sudah ini melebihi kisaran normal dalam tubuh kita, ini maka bisa-bisa dia akan membentuk ini membentuk pembekuan darah yang tidak diperlukan begitu. Seharusnya kan ketika ada luka baru dia membekukan darah, tapi ketika tidak luka dia akan membentukkan darah, dan itu bisa menyebabkan stroke dan serangan jantung. Ketika ini trombosit sangat banyak dalam tubuh kita, lalu dia membentuk pembekuan darah yang tidak diperlukan, itu bisa menyebabkan stroke dan serangan jantung. Sebaliknya, ketika trombosit jumlahnya sangat sedikit di dalam tubuh kita, maka ketika kita luka, darah akan mengalir dengan cepat seperti air gitu. Jadi ketika kita luka, terus ketika kita sendiri atau kita melihat orang luka terus darahnya mengalir, ini dengan sangat kencang, maka kita bisa pastikan bahwa itu orang itu kekurangan trombosit di dalam tubuhnya begitu. Jadi trombosit itu tidak boleh kurang dan juga tidak boleh lebih, dia harus pas-pas. Karena ketika dia kurang, maka ketika ada luka darah kita akan mengalir kecil dan bisa menyebabkan kita kekurangan darah juga begitu. Tapi ketika dia lebih, maka ini dia akan membentuk pembekuan darah yang tidak diperlukan. Kita langsung saja ke penjelasan jenis-jenis sel darah putih yang tadi ada 5 itu yang diproduksi oleh sum-sum tulang. Langsung saja yang pertama adalah eosinofil. Eosinofil karakteristiknya mengandung granula berwarna merah, berfungsi pada reaksi alergi terutama infeksi cacing. Jadi dia fungsinya itu adalah berfungsi ke reaksi alergi begitu dan infeksi, terutama infeksi cacing. Yang kedua, basofil. Basofil mengandung granula berwarna biru, berfungsi pada reaksi alergi saja. Yang kedua, neutrofil. Neutrofil disebut juga sel-sel PMN atau polimorfonuklear, itu bahasa Inggris, berfungsi sebagai fagosit atau menyerang patogen. Yang keempat, limfosit terdiri atas 2 jenis, yaitu sel T dan sel B. Keduanya berfungsi untuk imunitas dan kekebalan tubuh. Yang kelima, monosit. Leukosit yang berukuran paling besar. Monosit ini adalah leukosit yang berukuran paling besar, berfungsi mencerna sel-sel yang mati atau rusak dan memberikan perlawanan imunologis atau kekebalan. Jadi monosit ini dia adalah leukosit yang berukuran paling besar dari semuanya, dari kelima ini, dan berfungsi untuk mencerna sel-sel yang mati. Dia berfungsi untuk mencerna sel-sel yang mati atau yang rusak dan memberi perlawanan imunologis atau kekebalan. Lanjut, yang kedua itu golongan darah. Golongan darah menurut Landsteiner. Yang pertama, golongan darah A. Seseorang bisa ditentukan ia memiliki golongan darah A apabila eritrosit seseorang mengandung agglutinogen A, sedangkan plasma darahnya mengandung agglutinin beta atau
anti B, maka orang tersebut bergolongan darah A. Orang tersebut bisa dipastikan, dan yang kedua golongan darah B, orang tersebut bisa dipastikan memiliki golongan darah B apabila eritrosit seseorang mengandung agglutinogen B, sedangkan plasma darahnya mengandung agglutinin alfa atau anti A, maka orang tersebut bergolongan darah B. Orang tersebut dikatakan bergolongan darah AB apabila eritrosit seseorang mengandung agglutinogen A dan agglutinogen B, sedangkan plasma darahnya tidak mengandung agglunitin, maka orang tersebut bergolongan darah AB. Orang tersebut disebut golongan darah O apabila eritrosit seseorang tidak mengandung agglutinogen, sedangkan plasma darahnya mengandung agglutinogen alfa dan agglutinogen beta, maka orang tersebut bergolongan darah O. Jadi ini bergolongan darah A itu dia golongan darah A itu berkebalikan dengan golongan darah B. Sebaliknya juga golongan darah B berkebalikan dengan golongan A, sedangkan golongan darah AB berkebalikan dengan golongan darah O gitu. Golongan darah B kan golongan darah AB kan seorang memiliki agglutinogen 2 atau agglutinogen itu ada agglutinogen A dan agglutinogen B, sedangkan dia tidak memiliki plasma darah, sedangkan plasma darah tidak mengandung agglutinin sama sekali. Sedangkan golongan darah O itu kebalikan dari golongan darah AB, yaitu dia tidak mengandung agglutinogen AB sama sekali, tetapi agglutininnya ada agglutinin alfa dan agglutinin beta, jadi dia disebut golongan darah O. Mungkin demikian hasil presentasi saya sungguh mendengar, maaf ketika ada kata-kata yang salah. Sekian dan terima kasih.